Oke, itu yang B udah ya. Kemudian yang C, yang C, yang C ini masalah pemeriksaan dan penyidikan. Ya, jadi ini terkait dengan teknis perpajakan. Berarti Pusdiklat, kalau di Pusdiklatnya berarti Pusdiklat apa? Pusdiklat? Pajak. Ya, Pusdiklat pajak. Ya, Pusdiklat pajak. Pusdiklat pajak, kemudian dari sisi DJP-nya masih sama, Kisda dan Sekretariat Direktorat Jenderal. Kalau kalian mau menambahkan Direktorat Teknisnya, karena ini sifatnya teknis ya, beda dengan yang A dan B itu sifatnya lebih umum dari sisi SDM. Tapi yang C ini sifatnya teknis selain dari sisi BPPK Pusdiklat Pajak, dari sisi DJP-nya Kitsda dan Setditjen, teman-teman juga bisa tambahkan Direktorat Teknisnya, Direktorat Pemeriksaan dan Direktorat Penegakan Hukum karena di sini ada penyidikan ya. Ini kan masalah pemeriksaan dan penyidikan ya. Karena nanti perlu koordinasi juga apa yang dibutuhkan oleh pemeriksa, apa yang dibutuhkan oleh penyidik gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu diturunkan sampai level eselon 3 ketika menurunkan sebutkan dulu atasnya ya, sebutkan dulu level eselon 2-nya misalnya tadi atau dari level eselon 1 juga bisa ya, BPPK, kemudian PPSDM. Kenapa? Misalnya karena di tugasnya misalnya tadi PPSDM karena di tugasnya ada terkait dengan kepemimpinan, atau kalau tadi Pusdiklat Pajak kenapa? Karena ini materinya itu adalah teknis perpajakan yang mana itu berkaitan dengan tugas dan fungsi di Pusdiklat Pajak. Boleh disebutkan tugas dan fungsinya tapi nggak usah disebutkan semua ya, sebutkan hanya yang relevan saja ya. Kalau tugas kan biasanya hanya satu kalimat itu boleh disebutkan dengan didukung alasan kalian. Kemudian fungsi itu yang biasanya ada banyak kan. Fungsi nggak usah disebutkan semua, pilih salah satu atau dua fungsi yang relevan dengan apa yang dibahas gitu ya. Kurang lebih itu untuk pembahasan yang minggu lalu. Selain itu juga mungkin saya jelaskan sedikit, ada yang bertanya di LMS mungkin tidak dari kelas ini tapi dari kelas lain atau mungkin dari kelas ini saya lupa ya dari kelasnya yang mana, tapi ada dua yang menurut saya perlu saya share ke teman-teman. Yang pertama itu terkait dengan ya ini untuk kuis dan juga nanti untuk menjawab UAS ya, dan pengetahuan secara umum ya. Pertanyaannya, apakah kalau tusinya namanya sama itu mereka selalu bekerja sama gitu ya? Jawabannya kemungkinan iya, tapi tidak selalu. Ya, kemungkinan iya, tapi tidak selalu. Yang saya contohkan waktu itu misalnya di kantor pusat BC itu ada Direktorat Kepatuhan Internal. Kemudian di Kanwil BC ada bidang kepatuhan internal juga. Ya, di pajak juga nanti teman-teman akan lihat banyak yang mirroring seperti itu, mirror ya. Jadi dia namanya nomenklaturnya di kantor pusat dan di Kanwil itu sama. Itu berkaitan dengan tugas Kanwil yang tugasnya itu dia posisinya ada di antara kantor pusat dan KPP dan kantor pelayanan. Jadi Kanwil itu fungsinya untuk menjabarkan strategi yang dibuat oleh kantor pusat agar bisa dilaksanakan teknis operasionalnya oleh KPP. Itu tugas Kanwil, menjabarkan strategi, kemudian dia melakukan koordinasi. Jadi Kanwil koordinasi ke kantor pusat, koordinasi juga dengan KPP. Kemudian Kanwil mengawasi atau memonitor KPP, melaporkan hasilnya ke kantor pusat. Jadi karena fungsi-fungsi tersebut, maka perlu ada koordinasi antara kantor pusat dan Kanwil. Nah, untuk agar koordinasinya lebih efektif, jadi biasanya bidang-bidang di Kanwil itu berkaitan dengan direktorat yang ada di kantor pusat gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi contohnya ini misalnya di BC, ini BC contohnya ya, ada direktorat KI, ada bidang KI. Mereka akan saling berkoordinasi. Namanya sama. Jadi nama sama itu bisa menjadi indikasi bahwa mereka saling terkait tapi tidak selalu. Contohnya di BC, ini BC ya, ada direktorat KI, di DJP ada direktorat Kitsda. Ya, ini ada KI-nya juga. Namanya mirip, apakah mereka berkoordinasi? Belum tentu. Ya, sehari-hari koordinasinya tidak seperti direktorat KI di BC ke Kanwil di BC. Ya, karena dia antar instansi, sehari-hari mereka tidak berkoordinasi. Kecuali kalau memang mereka ada program atau ada mungkin isu khusus yang perlu dibahas bersama atau ada arahan dari menteri atau Itjen, mereka perlu berkoordinasi, mereka berkoordinasi gitu. Tapi sehari-hari dalam kegiatan rutin operasionalnya tidak, walaupun namanya sama gitu ya.
Jadi pertanyaan apakah nama sama selalu berkoordinasi? Pada umumnya iya, tapi tidak selalu gitu ya. Contoh juga, oke ini mungkin nanti berguna juga di kuis. Contoh juga, misalnya saya dulu di seksi perencanaan strategis, saya ada di sini ya dulu, di bawah ini, di bawah subdit transformasi organisasi. Tapi saya waktu itu dan juga kepala seksi yang duduk di sana sekarang itu harus berkoordinasi dengan semua direktorat, walaupun namanya nggak sama gitu. Kenapa? Karena kami mengelola Renstra DJP ya, yang mana bahannya itu didapat dari seluruh direktorat. Jadi harus koordinasi ke semua direktorat juga. Selain ngurus Renstra waktu itu di Subdit TO ini juga mengurusi donor ya. Dan ini kerjasama dengan ini. Jadi kalau ada donor atau lembaga dari luar negeri yang mau kerjasama dengan DJP dari dalam negeri juga, itu masuknya ke P2 Humas dulu, ke Subdit Kerjasama dan Kemitraan. Setelah ada perjanjian kerjasamanya, baru nanti ke Direktorat Kitsda untuk memastikan bahwa apa yang kerjasama yang akan dilakukan itu akan mendukung program-program yang ada di Renstra itu. Jadi ada kerjasama di sini walaupun ada koordinasi maksudnya, walaupun nomenklaturnya tidak sama ya. Itu menjawab pertanyaan tadi, apakah nomenklatur sama? Akan berkoordinasi iya, tapi tidak selalu ya. Yang dilihat tidak hanya nomenklatur. Nomenklatur menjadi indikasi awal bisa, tapi kalian tetap harus lihat tusinya ya. Tetap harus lihat tugas dan fungsinya. Oke. Pertanyaan kedua terkait dengan perumusan aturan. Bagaimana alurnya? Apakah misalnya selalu melibatkan BKF? Oke, ini mungkin pertanyaannya terkait DJP ya. Apakah selalu melibatkan BKF? Jawabannya tergantung dari materi atau topik ya. Materi dari aturannya apa dan level aturannya apa ya. Kalau materinya misalnya BKF, teman-teman ingat tugas BKF di pusat yang terkait pajak ya, pusat kebijakan apa pendapatan nasional ya, atau negara, pendapatan negara apa pendapatan nasional, PKPN ya. Ini tugasnya terkait perumusan kebijakan perpajakan itu mereka ranahnya hanya di subjek, objek, dan tarif ya. Yang saya biasa contohkan misalnya kemarin Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, ada perubahan subjek luar negeri dalam negeri ya. Misalnya ada objek yang tadi ya misalnya dikecualikan atau sekarang lagi rame PPN sembako misalnya, apakah ini nanti dikenakan PPN atau tidak, tarifnya berapa gitu-gitu, itu wewenang BKF ya, subjek, objek, tarif. Ya selain itu wewenang DJP. Ya selain itu wewenang DJP, tapi mereka tetap berkoordinasi karena ini tentang aturan perpajakan ya. Jadi tergantung materi atau topiknya. Tapi kalau misalnya yang dibahas tentang organisasi, misalnya nanti kita lihat ada perubahan OTK, ada perubahan struktur di KPP, PMK OTK-nya berubah. Apakah ke BKF? Tidak, karena bukan masalah subjek objek tarif pajak, tapi masalah organisasi. Dan direktorat yang membahas itu di kantor pusat juga tidak selalu direktorat peraturan. Jadi tidak selalu membuat aturan itu dibuat oleh direktorat peraturan. Semua direktorat ini bisa mengonsep peraturan. Semua direktorat, karena kan tugas fungsinya merumuskan kebijakan. Ya, yang di peraturan perpajakan itu kalau aturannya itu berkaitan dengan tugas fungsi mereka. Misalnya kalau terkait KUP di PP1, kalau di PPN misalnya tadi sembako di PP2, kalau terkait PPH di PPN PP1, kalau terkait PPH di PP2 gitu ya. Jadi tergantung materinya siapa yang membahas. Tapi balik lagi kalau misalnya OTK PP1 dan PP2 tidak eh, tidak responsibel, tidak bertanggung jawab untuk itu, tapi yang bertanggung jawab adalah Kitsda, karena Kitsda tugasnya merumuskan kebijakan terkait perubahan organisasi dan SDM gitu ya. BKF tidak, kalau dia materinya adalah OTK, tapi yang diajak siapa? Nanti yang diajak di Biro Organisasi dan Tata Laksana di Satjen. Kemungkinan nanti pihak luarnya adalah Kemenpan RB karena ini masalah organisasi gitu. Jadi siapa yang diajak berkoordinasi dalam hal aturan ya, itu tergantung dari materi atau topiknya. Kemudian tergantung dari level aturannya. Jadi kalau misalnya aturannya itu hanya per dirjen, misalnya Kepdirjen SE,
Itu kan level Direktorat Jenderal. Jadi biasanya dibahasnya di Direktorat Jenderal. Tapi kalau levelnya KMK, PMK, undang-undang gitu ya, tergantung materinya. Kalau materinya terkait ini dengan BKF, kemudian juga perlu Biro Hukum juga ya kalau KMK, PMK ke atas. Kenapa Biro Hukum di Setjen? Mereka akan melihat dari sisi legal draftingnya ya, legal drafting. Nanti bisa kalian lihat di tugas Biro Hukum ya. Tapi untuk yang level Perdirjen, SE, Kepdirjen itu di dalam DJP saja. Tapi dimungkinkan ketika DJP menyusun aturan-aturan tersebut, mereka dimungkinkan ada FGD, rapat-rapat gitu misalnya. Mungkin mengundang perwakilan WP, perwakilan industri, tergantung materinya ya. Jadi kalau untuk aturan, pembuatan aturan, siapa yang terlibat, baik di dalam maupun di luar DJP, tergantung materinya, tergantung dari level aturannya, gitu ya. Itu mungkin dua yang saya rasa bisa saya bagi ke teman-teman, ya. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita mulai kuisnya? Tegang nggak? Nggak kan? Deg-degan? Nggak kan? Santai ya. Anggap ini latihan, dan terutama teman-teman yang ketika UTS kemarin merasa kesulitan membagi waktu, gunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi diri kalian sendiri ya. Ini untuk diri kalian sendiri ya. Mikirnya gitu kalau kuis. Jangan mikir yang serem-serem. Ini untuk kebaikan saya gitu ya. Maksudnya kalian ngomong ke diri sendiri, ini untuk kebaikan saya ya. Oke, saya share kuisnya. Yang pusing tidak bisa mengerjakan, nanti tadi ada beberapa yang ini, nanti saya lihat yang sudah chat saya, nanti saya lihat di ini ya, di LMS. Kalau misalnya jawaban mereka tidak ada, tidak apa-apa, nanti saya buat kuis lanjutan ya, kuis susulan. Nanti ingatkan saya kalau yang misalnya hari ini tidak bisa ikut kuis karena sakit. Oke. Kuisnya udah di sana. Nanti akan saya buka tempat di LMS juga. Silakan di-download ini kuisnya ya. Saya sudah kasih bocorannya minggu lalu bahwa ini adalah terkait dengan BKF, DJP pusat ya. Saya kalau ujian itu tidak akan menguji sesuatu yang materi yang belum saya bagi ya. Jadi DJP pusat karena kita belum belajar yang vertikal, BKF dan DJPPR. Itu ya. Yang ada di sini tidak usah dibaca, yang biru-biru ini, ya ini tidak usah dibaca, itu cuma sumber saja. Kalian cukup fokus ke sini ya. Fokus ke sana, lihat areanya apa, dan lihat ini adalah Jerman, dan ini adalah hibah. Kemudian perhatikan area kerjasamanya. Ya, oke. Itu ya. Silakan dikerjakan. Mulai dari sekarang 14.25, tulis tangan. Waktu pengerjaan 30 menit. Ya, nanti saya kasih kesempatan untuk mengunggah setelah kalian selesai mengerjakan. Ya, kalau ada pertanyaan boleh di chat ya. Selamat mengerjakan. Oke. Oke. Sudah jam 3, kalau yang belum nggak apa-apa. Saya lihat di LMS. Baru 12 orang yang enggak, yang lain silakan ya.
Yang masih mengerjakan boleh berhenti mengerjakan, sekalian kalian mengevaluasi nanti. Ini soalnya lebih sederhana daripada soal UAS, tapi waktunya tetap saya berikan 30 menit, jadi yang masih kesulitan untuk menyelesaikan dalam waktu 30 menit berarti perlu berlatih lagi dan perlu mempercepat lagi ya waktu untuk pengerjaannya, karena sebagian besar belum mengunggah di kelas lain karena di dalam waktu 5 menit ada salah satu kelas itu sudah mengunggah 22 orang ya sebagian besar. Jadi begitu selesai saya langsung bahas. Ya, tapi karena di sini saya lihat sebagian besar belum, jadi mungkin bahasnya minggu depan aja ya. Bahasnya minggu depan aja untuk jawaban kuisnya tadi. Nanti ingatkan saya ya. Kalau saya lupa minta tolong saya diingatkan untuk membahas kuis yang tadi. Yang belum mengupload silahkan dilanjutkan. Untuk yang lain sambil ngupload sambil mendengarkan penjelasan saya ya, nggak apa-apa sambil santai. Karena saya menjelaskan, kita lanjut ya materinya. Karena ini kita pakai sebagian untuk kuis. Kita lanjut materinya terkait dengan DJP. Hari ini kita akan bahas UPT dan instansi vertikal. Minggu lalu sudah dari sisi kantor pusatnya ya. Saya untuk UPT saya bahasnya sambil menunjukkan video ke teman-teman. Kemudian setelah video saya sambil bercerita ya. Sebenarnya cerita saya ada di PPT tapi supaya suasananya lebih rileks dan karena kalian baru habis kuis juga ya. Oke, sambil nonton video aja ya. Jadi UPT ini unit pelaksana teknis. Dia sebagai unsur penunjang ya, unsur pendukung di suatu Direktorat Jenderal. Teman-teman mungkin masih ingat minggu lalu di BC ada sarana pangkalan sarana operasi ya untuk yang pengelolaan kapal-kapal kapal-kapal patroli BC, terus lab gitu kan kalau di BC ya. Kalau di BPPK waktu itu ada balai diklat kepemimpinan. Nah, kalau di DJP itu ada juga unit pelaksana teknisnya. Kalau di DJP secara umum sebenarnya tugas unit pelaksana teknis itu ada dua yang saat ini ada, yaitu yang satu mengelola kering pajak atau call centernya DJP namanya KLIP, kantor layanan informasi pengaduan DJP. KLIP DJP itu mengelola kering pajak. Yang kedua itu adalah mengelola data dan dokumen perpajakan. Nah, yang mengelola data dan dokumen perpajakan ini ada PPDDP atau Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Ada juga KPDDP atau Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. PPDDP itu ada satu di Jakarta, KPDDP ada satu di Jambi, satu di Makassar ya. Ini videonya agar teman-teman mendapat gambaran apa yang mereka kerjakan ya. Nanti sambil setelah menonton video nanti sambil saya jelaskan ceritanya seperti apa ya. Oke, ini speednya agak saya percepat ya. Speednya agak saya percepat. Kita lihat PPDDP dulu ya. Salah satu peran penting administrasi perpajakan tersebut diemban oleh UPDDP, yakni unit pelayanan teknis yang dipimpin oleh seorang pejabat level eselon 2 yang mengelola pengolahan data dan dokumen perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan atau disingkat PPDDP secara resmi didirikan pada 31 Juli 2007. Diharapkan dengan keberadaan PPDDP, maka KPP tidak lagi dibebani tugas untuk melakukan perekaman SPT sehingga dapat fokus pada tugas penggalian potensi penerimaan perpajakan. Namun, dengan semakin bertumbuhnya ekonomi Indonesia pada tahun-tahun berikutnya, jumlah wajib pajak terdaftar yang menyampaikan SPT juga mengalami peningkatan, sehingga beban kerja pengolahan dokumen semakin bertambah. Oleh karena itu, pada tahun 2011 dan 2012 secara berturut-turut, dibentuklah UPT yang dipimpin oleh pejabat level eselon 3, yakni KPDDP Makassar dan KPDDP Jambi. Dengan keberadaan tambahan dua kantor tersebut, wilayah kerja PPDDP kemudian dibagi menjadi 3 wilayah yang terdiri dari wilayah Jawa dan Kalimantan yang merupakan wilayah kerja PPDDP Jakarta, wilayah Sulawesi, Bali, sampai dengan Papua yang merupakan wilayah kerja KPDDP Makassar, dan wilayah Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah kerja KPDDP Jambi.
Dalam perjalanan waktu sejak berdirinya ketiga unit tersebut, produksi SPT yang dilaksanakan selalu mencapai target. Hal ini didukung pula oleh adanya penyempurnaan proses bisnis yang dilakukan secara terus-menerus. Saat ini, rata-rata waktu perekaman SPT di lingkungan UPDDP secara umum mencapai rata-rata di bawah 50 hari dengan perekaman SPT prioritas yang terdiri dari SPT PPH Badan 1771 dan orang pribadi 1770 mencapai rata-rata di bawah 30 hari. Kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi ketika PPDDP baru berdiri, di mana rata-rata waktu perekaman masih di kisaran 10-12 bulan. Total produksi perekaman rata-rata nasional pada 3 tahun terakhir mencapai 40-50 juta lembar per tahun. Kondisi ini membuat gudang penyimpanan khususnya PPDDP di Jakarta yang memiliki tingkat produksi mencapai 75% total produksi nasional mengalami tingkat okupansi maksimal. Hal ini mendorong PPDDP melakukan relokasi dokumen SPT untuk disimpan di gudang UPDDP Makassar yang memang memiliki kapasitas gudang penyimpanan yang sangat besar. Di samping perbaikan dan inovasi yang dilakukan di sisi hilir, UPDDP juga bekerja sama meningkatkan kualitas proses pemberkasan di sisi hulu di unit kerja KPP. Selain memperbaiki indikator kinerja utama sehingga fokus pada penciptaan nilai tambah, UPDDP juga melakukan bimbingan teknis berkala dan upaya sosialisasi kebijakan pengelolaan SPT ke unit kerja KPP. Salah satu inovasi UPDDP dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pemberkasan yang dilakukan oleh KPP adalah dengan menyelenggarakan Lomba Mitra Terbaik UPDDP pada 3 tahun terakhir. Kriteria penilaian pada Lomba Mitra Terbaik UPDDP tersebut mendukung pencapaian sasaran strategis DJP di bidang pelayanan, yakni mendorong efisiensi penghematan SPT dan mendorong wajib pajak menyampaikan SPT secara elektronik. Dengan semakin membaiknya sarana infrastruktur teknologi informasi pada aplikasi penerimaan SPT, wajib pajak yang menyampaikan SPT melalui jalur elektronik dari waktu ke waktu semakin bertambah. Kondisi ini dapat menurunkan produksi pengelolaan SPT di lingkungan UPDDP. Seandainya kondisi penerimaan SPT jalur elektronik telah dapat mencapai 95%, UPDDP siap untuk mengemban tugas baru yang lebih menantang di masa depan untuk mendorong penciptaan nilai tambah bagi peningkatan kualitas administrasi perpajakan. Oke. Itu tadi PPDDP dan KPDDP atau secara bersama-sama mereka dinamakan UPDDP ya. UPDDP. Oke. Mungkin saya coret-coretnya di sini saja. Oke. Jadi UPDDP. Oh, sorry, di PDF aja lah ya. Di situ. PDF aja, PDF-nya mana ya? Oke. Ya, ini ya. Oke, saya sambil ngecek ke LMS. 26. Masih ada 3 lagi yang belum? Sambil saya jelaskan ini ya. Oke, jadi UPDDP, Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Ya, UPDDP ini ada 2. Yang satu PPDDP, lambangnya kayak gini. Ya, PPDDP. Yang satunya KPDDP. PPDDP ini di Jakarta. Ya, ini ada 2, satu di Jambi, satunya lagi di Makassar. Ya, jadi kalau teman-teman tadi dengar ceritanya, PPDDP ini awalnya cuma ada 1, yaitu PPDDP. Dan PPDDP ini adalah eselon 2. Ya, dia eselon 2. Kemudian dia di bawah Dirjen, tapi pembinaannya secara teknis ada di bawah direktorat yang membidangi data. Jadi secara teknis dia dibina oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Ya. Dulu di 2007 dibentuk PPDDP ini. Sebelum PPDDP ini terbentuk, ya sebelum 2007, ini di masa itu belum banyak yang e-filing ya. E-filing itu baru menjadi program strategis DJP mulai 2015 secara formal ya. Jadi di tahun ini belum banyak yang menyampaikan SPT secara elektronik. Jadi dulu sebelum PPDDP dibentuk, jadi kan kebanyakan SPT kertas ya berarti ya. Ini kan SPT itu disampaikan ke KPP.
Ya, dulu itu di KPP dilakukan perekaman SPT. SPT kertas itu direkam supaya masuk ke database-nya DJP. Jadi direkam ya. Yang rekam itu dulu seksi PDI namanya, seksi pengolahan data dan informasi ya. Kemudian WP-nya kan tambah banyak gitu ya. Beban kerja, kemudian juga setelah dikaji, maka ada kebutuhan untuk membentuk unit khusus yang mengelola SPT ini ya, mengelola data dan dokumen perpajakan supaya KPP itu fokus ke penggalian potensi ya, fokus ke penggalian potensi ya. Akhirnya dibentuklah PPDDP ini. Waktu itu masih satu ya PPDDP. Jadi SPT kertas yang diterima oleh KPP itu kemudian dikirim ke PPDDP. Dikirim ke PPDDP yang melakukan perekaman, scanning, kemudian SPT-nya disimpan di PPDDP. Karena kalau di KPP itu dulu gudang berkasnya berantakan banget ya. Sekarang mungkin teman-teman lihat yang PKL di KPP mungkin udah rapi ya. Kalau dulu berantakan banget ya, berantakan. Nah sekarang karena sudah dialihkan ke PPDDP, maka PPDP yang merekam dan menyimpan SPT kertas. Tapi dengan semakin bertambahnya jumlah WP, beban kerja di PPDDP juga semakin berat ya, semakin berat. Akhirnya di tahun 2011 secara bertahap sampai 2012 itu dibentuk KPDDP ya. PPDDP ini eselon 2, KPDDP eselon 3. Kenapa eselonnya lebih rendah KPDDP? Karena mempertimbangkan pembagian wilayahnya dan beban kerjanya ya. PPDDP setelah adanya penambahan KPDDP itu, jadi tadi teman-teman lihat ya di video wilayah kerja jadi dibagi 3 kan. Jawa Kalimantan itu PPDDP ya, Jawa Kalimantan itu wilayah kerja PPDDP, sedangkan yang di Jambi ini wilayah kerjanya adalah Sumatera, yang Makassar ini wilayah kerjanya adalah Indonesia Timur ya. Teman-teman tahu bahwa proporsi penduduk kita itu sebagian besar di Jawa ya kan, sekitar 60-70%. Itu tercermin juga di jumlah WP. Sebagian besar jumlah WP kita itu berasal dari Pulau Jawa, dan itu tercermin juga di beban kerja PPDDP. Jadi PPDDP itu tadi disebutkan di video bahwa beban kerjanya itu 75% dari total beban kerja UPDDP secara nasional. Jadi secara beban kerja dia paling berat, maka dia unitnya itu lebih besar dari sisi struktur organisasi. Sedangkan yang di Jambi dan Makassar itu jumlah WP-nya, beban kerjanya itu lebih sedikit. Jadi levelnya dia level eselon 3. Ya, teman-teman tadi lihat nggak ketika dibilang bahwa gudang di PPDDP penuh, terus sebagian dikirim ke Makassar, terus bentuk KPDDP yang Makassar tuh kayak hanggar gitu, luas kayak hanggar. Emang seperti itu, yang di Makassar gede banget katanya, seperti itulah, seperti hanggar pesawat gitu luas. Jadi tempatnya di situ ya. Yang menjadi isu, jadi tadi teman-teman lihat dari histori yang saya ceritakan tadi, bahwa organisasi itu bisa berubah ya, tergantung dari perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal. Tadi karena WP bertambah ya, beban kerjanya jadi bertambah, jadi strukturnya kemudian juga berubah, dalam hal ini jadi bertambah gitu ya, ditambah unitnya. Tapi teman-teman perhatikan nggak kata-kata kalimat terakhir di video tadi sebelum saya stop? Bahwa kemudian ada e-filing dan dengan perkembangan teknologi ya. Kemudian ada ISPT e-filing ya. Ini berarti SPT kertasnya jadi turun kan? Ya, kalau SPT kertas turun berarti beban kerja di PPDDP turun juga kan? Ya, makanya tadi dia bilang dengan adanya ini maka PPDDP siap untuk menerima tugas lainnya. Ya, jadi kemungkinan ke depan karena SPT kertasnya semakin berkurang sekarang, kemungkinan ke depan tugas dan fungsi PPDDP dan KPDDP bisa jadi berubah, atau bisa jadi mungkin ada yang dihapus, mungkin KPDDP-nya atau PPDDP-nya dijadikan satu lagi, bisa jadi gitu. Ya, jadi itu contoh bagaimana organisasi itu bisa berubah karena adanya perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan terutama kalau dari sisi struktur itu adalah dari sisi beban kerja. Oke, bisa ini ya.
bisa tergambar ya bagaimana perubahan organisasi itu dinamis ya, dinamis. Oke, itu PPDDP. Sekarang kita lihat klip ya, klip. Ada yang pernah telepon ke Kering Pajak? Enggak. Tapi ada yang pernah telepon kayak ke bank gitu enggak? Ke call center bank? Pernah? Sering? Nah, Bu. Nah, oke. Ya, nanti kita bandingkan ya. Oke, oh sebentar, lupa suaranya. Suara sudah. Nah, ini klip. Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak, DJP melakukan transformasi di beberapa bidang. Salah satunya adalah dengan secara drastis meningkatkan kapasitas call center atau drastically increase call center capacity. 3 outcome inisiatif dalam inisiatif tersebut. Yang pertama adalah penambahan jumlah agent call center yang awalnya berjumlah 54 agent menjadi 120 agent. Penambahan jumlah agent tersebut dilakukan melalui seleksi open bidding. Agent yang baru masuk di Kering Pajak harus mengikuti program Akademi Kering Pajak selama 6 bulan dan siap menjadi agent profesional. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan aksesibilitas wajib pajak untuk menghubungi Kering Pajak. Outcome inisiatif kedua adalah standarisasi alur interaksi agar agent memiliki keseragaman layanan yang profesional dan berkualitas. Outcome inisiatif ketiga adalah pengembangan Interactive Voice Response atau IVR. Segmentasi IVR membagi penelpon menjadi 2 kategori. Penelpon yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Segmentasi ini berfungsi untuk mempermudah klasifikasi penelpon dan memberikan informasi yang tepat sasaran bagi wajib pajak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal, serta infrastruktur dan sistem yang telah diperbarui, wajib pajak dapat dilayani secara profesional dengan akses yang mudah. Menurut saya, akses Kering Pajak 500-200 sangat mudah dihubungi. Dalam memberikan jawaban, petugas sangat profesional, sopan, dan ramah. Sangat memuaskan, tetap dipertahankan. Maju terus Kering Pajak 500-200. Iya, maju terus Kering Pajak. Oke. Ya, itu tadi klip ya, teman-teman. Kalau pengen tahu, banyak kok teman-teman di klip tuh sering bikin video-video di dalamnya kayak gimana, kerjaan mereka seperti apa gitu ya, silakan. Kalau ingin tahu boleh. Jadi klip itu adalah unit yang mengelola Kering Pajak ya, unit yang mengelola Kering Pajak. Kalau klip dia eselon 3 ya. Klip eselon 3, kalau tadi PPDDP dan KPDDP itu untuk pembinaannya secara teknis di bawah direktorat yang menangani data, kalau klip di bawah direktorat P2 Humas. Karena tugas dan fungsinya ini sebagian besar terkait dengan pelayanan dan penyuluhan sih sebenarnya ya. Pelayanan dan penyuluhan, dan kepalanya itu adalah eselon 3. Lokasinya di Jakarta, sekarang masih ada 1, meliputi seluruh Indonesia ya. Tugasnya, jadi secara umum kalau kita lihat ini ya, tugasnya teman-teman di klip itu ada yang inbound, ada yang outbound ya. Inbound, outbound. Ya, inbound itu mereka menerima telepon ya. Kemudian tadi ada teman-teman mungkin lihat IVR ya. Apa tadi ini? Saya lupa I-nya. Interactive Voice Response ya. Jadi tadi kenapa saya tanya teman-teman pernah telepon ke bank atau kemana? Kan biasanya ada bank yang nanya apakah nasabah, apakah punya ada nomor kartu, silahkan dimasukkan ya. Ini sama, kalau di klip juga gitu. Jadi yang punya NPWP dan yang tidak punya NPWP itu jalurnya akan berbeda ya. NPWP. Ya, jalurnya akan berbeda ya. Ya, kalau mereka masukkan yang nelpon kemudian masukkan NPWP itu akan langsung, misalnya Mbak ini agent klip ya, misalnya ya. Agentnya agak-agak bule. Misalnya Mbaknya agent klip. Jadi yang punya NPWP itu akan langsung terhubung ke agent. Nah, kalau yang tidak punya NPWP, ini biasanya pertanyaannya umum tadi. Kalau teman-teman lihat sekilas ya, ada nanya kurs pajak, nanya gimana cara daftar, nanya gimana cara lapor, cara bayar, itu umum. Ini akan dijawab oleh mesin ya, akan dijawab oleh mesin. Tapi kalau misalnya orangnya merasa
mau nanya sesuatu yang detail, ada pilihan kayak tekan 1 untuk menanyakan kurs pajak, misalnya gitu misalnya ya, atau dan seterusnya, terus tekan 0 untuk bicara dengan itu misalnya ya. Misalnya mereka mau tekan 9 atau 0, baru nanti mereka terhubung ke agent ya. Jadi sudah ada teknologi itu inbound ya, dia bisa yang ditanyakan tuh kebanyakan terkait dengan informasi umum perpajakan ya. Kemudian selain menerima, mereka juga menyampaikan informasi, ya, menyampaikan informasi. Jadi mereka tidak hanya menerima telepon, tapi ada juga agent yang bertugas outbound, menelpon wajib pajak. Kalau misalnya ada informasi baru atau misalnya KPP itu ada yang minta bantuan ke agent Clip untuk menelpon WP-nya untuk mengingatkan kewajiban pajak yang akan jatuh tempo, itu outbound. Jadi agentnya yang nelpon WP itu outbound namanya ya. Kemudian juga kalau teman-teman masih ingat materi sebelum UTS itu pelayanan, ketika kita bicara pelayanan publik ada pengaduan kan. Nah, salah satu alur pengaduan itu adalah kering pajak. Jadi agen-agen di kering pajak juga menerima pengaduan. Nanti mereka akan teruskan pengaduannya ke unit yang terkait. Kalau pertanyaannya terlalu detail atau khusus juga mereka akan teruskan ke KPP gitu ya. Itu klip. Tadinya klip itu seksi operasional cuma 1, tapi kembali lagi karena kebutuhan ya semakin banyak wajib pajak yang kemudian menelpon gitu ya, bebannya semakin banyak. Kemudian ada juga program inisiatif DJP untuk memperbesar klip ke depan ya. Jadi kemudian PMK OTK klip itu diubah, seksi operasionalnya jadi ada 2. Tadinya 1 jadi 2 ya. Kalau teman-teman lihat tadi teman-teman di klip itu juga belajar mereka ya, ada akademi klip gitu ya tadi ya, ada kan akademi klip, ada yang belajar ke luar negeri juga ada yang magang di kantor pajak, terutama di kantor pajak Australia. Itu memang ada kerjasama gitu, jadi ada yang teman-teman di klip yang pernah magang di kantor pajak Australia untuk mempelajari bagaimana pengelolaan call center di sana ya. Yang magang tentunya dipilih ya, ada seleksinya ya. Itu klip ya, klip UPT. Oke, untuk pertanyaan mungkin nanti di LMS ya, sudah saya buka forum tanya jawabnya. Oke, kita lanjut ke Kanwil dan KPP ya. Itu tadi UPT, kita lanjut ke unit instansi vertikal ya. Instansi vertikal itu ada Kanwil, ada KPP ya. Untuk aturannya instansi vertikal ini PMK 210 dan PMK 184. Nanti ini PMK yang terbaru ya. Mungkin teman-teman juga pernah membaca ada perubahan struktur organisasi KPP, kita lihat seperti apa. Nanti teman-teman bisa coba bandingkan ya antara PMK 210 dan 184. Lihat di 184-nya dulu pasal mana yang berubah, kemudian bandingkan dengan yang ada di 210. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya yang berubah apa ya. Tapi ini saya sampaikan secara umum perubahannya apa. Jadi secara umum yang berubah itu jumlah KPP Madya dan KPP Pratama. Ya, ini kondisi berdasarkan PMK 184 tahun 2020 ya. Secara total jumlah KPP itu tidak berubah ya, tapi yang berubah adalah KPP Madyanya tambah banyak, KPP Pratamanya yang berkurang. Ya, karena ada beberapa KPP Pratama yang menjadi Madya atau ada beberapa KPP Pratama yang digabung menjadi KPP Pratama baru atau menjadi Madya gitu ya. Jadi perubahan dari sisi jumlah Madya bertambah, Pratama berkurang, tapi total itu sama dengan sebelumnya. Sebelumnya 210 2017 ya PMK-nya ya. Oke, itu. Kemudian secara umum KPP itu ada yang jadi kantor wilayah itu ada 2 ya, besar dan khusus Kanwilnya, kemudian Kanwil biasa atau selain Kanwil besar dan khusus. Nah, KPP-nya itu ada, nah ini juga bedanya dengan yang PMK 210 dengan PMK 184 ya. Kalau di PMK sebelumnya itu KPP-nya itu adalah WP besar, Madya, Pratama. Sebelumnya itu KPP hanya 3 ini. Ada KPP khusus. KPP khusus itu KPP kayak PMA gitu. Pernah dengar KPP PMA? KPP Badan dan Orang Asing, KPP WP masuk bursa ya.
KPP Migas itu KPP khusus, KPP WPOP yang WPOP tertentu ya, yang potensi pajaknya besar, itu adalah KPP khusus. Sebenarnya sebelum 2020 juga KPP khusus ini sudah ada, cuma di PMK dulu KPP khusus itu masuk ke kelompok KPP Madya ya dulu. Sebelum 2020. Tapi di PMK yang baru, KPP khusus ini dibedakan sendiri. Jadi ada KPP WP besar, ada KPP khusus, ada KPP Madya, ada KPP Pratama. Ya, itu bedanya. Yang kedua, kemudian beda selanjutnya adalah beda struktur. Beda struktur organisasi. Nanti kita lihat perubahannya ya. Dan struktur organisasi ini kalau di Kanwil tidak terlalu berubah dari sisi struktur, ya. Yang berubah adalah di sini. Ya, dari sisi struktur organisasi itu berubah baik di KPP besar, khusus, Madya maupun Pratama. Ada seksi yang digabung, ada seksi yang namanya berubah gitu. Ntar kita lihat di slide berikutnya ya. Dari sisi struktur berubah, kemudian dari sisi tugas dan fungsi untuk KP2KP. Nah, KP2KP ini seperti dalam tanda kutip kantor. Kalau di bank mungkin kantor cabang pembantu gitu ya. Atau kalau di BC kan waktu itu juga ada kantor pembantu pengawas ya. Nah, KP2KP ini seperti itu. Jadi tugasnya KP2KP mendukung tugas Pratama. Ya, biasanya kalau KPP yang wilayah kerjanya luas, misalnya satu kabupaten atau lebih, misalnya KPP-nya ada di sini, ya biasanya di kabupaten yang ini ada KP2KP-nya ya untuk menjangkau WP-WP di KPP yang wilayah kerjanya luas. KP2KP seperti itu tugasnya ya. Oke. Dari sisi struktur KP2KP tidak berubah, tapi yang berubah adalah tusinya. Ya, jadi tusinya lebih diperkuat ya. Ya, nanti kita lihat ya. Seperti apa? Oke, secara umum perubahannya itu ya. Nanti secara detailnya silahkan teman-teman coba bandingkan antara PMK 210 dan PMK 184. Lihat dulu PMK 184-nya pasal mana yang berubah, baru nanti dilihat ke 210 sebelumnya seperti apa gitu ya kalau kalian mau membandingkan ya. Ini Kanwil tadi secara umum sudah saya jelaskan ya. Jadi Kanwil ini eselon 2 sama seperti direktorat, dia tugasnya adalah menjabarkan strategi di KPP, strategi kantor pusat supaya bisa dilaksanakan oleh KPP, kemudian juga koordinasi. Jadi Kanwil karena ada di tengah-tengah, ya ini mungkin berapa kali saya sampaikan ya, Kanwil ada di tengah-tengah, jadi Kanwil koordinasi ke atas dan ke bawah gitu ya, koordinasi ke KPP dan ke kantor pusat. Kemudian membimbing, memberi bimbingan KPP, mengevaluasi, memonitor pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya. Itu secara umum fungsi Kanwil ya. Kanwil ada 2 kalau di pajak, yang besar dan khusus dan selain besar dan khusus ya, ini ya. Oke, itu. Kemudian ini Kanwil DJP besar dan khusus ya. Kalau teman-teman lihat fungsi-fungsi di Kanwil, ini tadi sama dengan cerita saya ketika tadi saya cerita atau minggu lalu saya cerita, 2 minggu yang lalu saya cerita BC ya. Sebagian besar fungsi di Kanwil itu adalah cerminan dari fungsi-fungsi yang ada di kantor pusat gitu ya, karena Kanwil ini kan dalam tanda kutip perpanjangan tangannya kantor pusat gitu ya, ada perantara antara kantor pusat dan KPP. Jadi fungsi-fungsi di kantor pusat itu sebagian besar ada di Kanwil ya. Misalnya kita lihat di sini, oke ini fungsinya untuk yang KPP besar dan khusus itu ada tambahan fungsi terkait dengan KPP Migas ya, karena di KPP di Kanwil khusus itu ada KPP yang menangani WP sektor migas. Ya, ini tugas khusus untuk Kanwil khusus yang membawahi KPP Migas ya. Fungsi-fungsi itu dijabarkan dibagi-bagi gitu ya, tugas-tugas dalam fungsi itu ke struktur organisasi. Ini masih struktur Kanwil besar dan khusus ya. Jadi ada bagian umum ini yang masalah kesekretariatan TU gitu ya, kepegawaian, keuangan, masalah organisasi, masalah pelaporan kinerja itu di bagian umum. Kemudian masalah teknisnya itu dikerjakan oleh bidang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sebagian besar fungsi-fungsi kantor pusat itu ada di bidang ini. Misalnya ada P2 Humas, ya. Kemudian di sini ada keberatan dan banding. Di direktorat di kantor pusat juga ada kan, direktorat P2 Humas, direktor keberatan dan banding. Ini ada bidang pemeriksaan, penagihan, intel, dan penyidikan. Ya, ini jadi
tadi ketika saya bilang sebagian besar ada, itu tidak selalu sendiri-sendiri. Maksudnya ini kebetulan keberatan dan banding sendiri, sama direktoratnya juga sendiri. P2 Humas juga di kantor pusat ada direktorat P2 Humas, tapi bisa juga digabung gitu. Seperti misalnya ini di kantor pusat itu ada direktorat pemeriksaan dan penagihan, kemudian ada direktorat Intel sendiri, ada direktorat penegakan hukum yang membawahi penyidikan, ya. Jadi di Kanwil dia satu bidang. Jadi kalau minggu lalu saya bilang di direktorat Intel di kantor pusat ada, mereka membuat kebijakan dan mereka juga kadang turun ke lapangan menyamar gitu dalam tanda kutip ya. Nah di Kanwil itu yang melakukan fungsi itu di daerah adalah teman-teman di Kanwil ya, yang dan kalau dari sisi pemeriksaan, penagihan itu mereka lebih banyak itu menjabarkan strategi dan melakukan pembimbingan ke KPP seperti itu, melakukan pengawasan ya. Kemudian di kantor pusat ada direktorat data, ada juga direktorat penerimaan. Nah itu di Kanwil bidangnya dijadikan satu gitu ya. Jadi misalnya ada target penerimaan untuk satu DJP berapa triliun gitu ya. Kemudian dibagi-bagi ke kanwil ya. Maka direktorat PKP, potensi kepatuhan dan penerimaan di kantor pusat itu koordinasinya ketika melakukan pembagian rencana pemeriksaan itu koordinasinya dengan bidang ini gitu ya. Itu alurnya secara umum. Oke, teman-teman perhatikan ini. Ini adalah kanwil besar dan khusus. Perhatikan bidangnya ada berapa dan perhatikan namanya. Nanti kita bandingkan dengan yang ada di kanwil yang biasa, yang bukan besar dan khusus. Silakan dilihat dulu ya. Udah? Oke. Sekarang kita jalan ke kanwil. Oke, ini detailnya nanti bisa dibaca sendiri, tapi pada intinya apa yang dilakukan kanwil ini adalah membimbing, kemudian menjabarkan kebijakan, melakukan koordinasi pemantauan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kalau dia misalnya pemeriksaan, maka di bidang pemeriksaan, penagihan, penyidikan, ini di bidang P2 Humas, ini di bidang keberatan dan banding dan seterusnya. Untuk keberatan dan banding kalau keberatan dan banding itu dikerjakan di Kanwil, tidak di KPP. Tapi dokumennya diterima di KPP, kemudian diteruskan ke Kanwil. Ya, yang mengerjakan keberatannya adalah teman-teman di Kanwil. Ya, itu WP, itu Kanwil besar dan khusus. Kita lihat Kanwil biasa, Kanwil selain WP besar dan khusus. Oke, bedanya apa? Ada yang notice? Lihat jumlah bidangnya. Ada bidang PEP, Bu. Intensifikasi penilaian. Iya, Anissa sempat diskusi sama saya ya. Oke. Ya, ada ini. Kenapa ada ini, Anissa? Kenapa di Kanwil besar nggak ada? Oke, kenapa di Kanwil besar tidak ada ini? Tapi jawaban Anissa tadi betul ya. Ada ini, ada satu bidang yang tidak ada di Kanwil besar dan khusus. Kenapa di Kanwil besar dan khusus tidak ada ini? Karena Kanwil WP besar dan khusus itu membawahi KPP LTO, KPP khusus. Ya, KPP LTO dan KPP khusus. KPP LTO dan khusus ini WP-nya mereka tidak mendaftar. Ya, dan KPP ini tidak mencari-cari WP ya. Tapi WP-WP yang terdaftar di LTO dan khusus itu adalah dengan penetapan ditetapkan di Perdirjen. Ya, jadi DJP di Direktorat PKP terutama ya di potensi kepatuhan penerimaan mereka melakukan kajian penerimaan di masing-masing kanwil mana WP yang potensial, maka kemudian mereka akan secara berkala menetapkan Perdirjen mana WP yang terdaftar di LTO, mana WP yang terdaftar di khusus, dan WP yang terdaftar di Madya. Ya. Jadi WP-nya itu ditetapkan melalui Perdirjen. Jadi tidak ada pendaftaran ekstensifikasi di Kanwil dan di KPP di Kanwil WP besar dan khusus. Makanya tadi tidak ada bidang ini. Sedangkan di Kanwil biasa itu KPP-nya adalah Madya dan Pratama. Ya, Madya itu mirip dengan ini.
Jadi WP-nya itu ditetapkan oleh Dirjen, tapi kalau Pratama itu WP-nya mendaftar. Jadi KPP Pratama akan melakukan kegiatan ekstensifikasi, dulu dilakukan oleh seksi ekstensifikasi, tapi sekarang dilakukan oleh KP2KP untuk menambah wajib pajak, kemudian ada wajib pajak yang mendaftar ya. Maka di KPP Pratama ada fungsi itu, jadi di Kanwil-nya itu juga ada fungsi itu. Ya, fungsi pendaftaran dan ekstensifikasi. Selain itu di KPP LTO dan khusus kecuali migas tidak ada PBB. Ya, tidak ada PBB. Jadi tadi teman-teman tidak melihat ada fungsi penilaian di Kanwil besar dan khusus, tapi di Kanwil biasa ada. Dan di bidang ini juga tadi di Kanwil besar dan khusus cuma keberatan dan banding, ingat nggak? Tadi cuma keberatan dan banding, tapi di Kanwil biasa itu ada pengurangan. Pengurangan biasanya untuk PBB. Karena KPP Pratama ini mereka juga mengadministrasikan PBB. Tidak hanya PBB P3 ya, PBB yang pusat. Tidak hanya PPH sama PPN. Itu ya, itu bedanya Kanwil besar dan Kanwil khusus. Ya, oke, itu terkait dengan bagaimana wajib pajaknya di mendaftar gitu ya. Secara umum tugas dan fungsinya sama kecuali yang tadi terkait dengan pendaftaran, ekstensifikasi, penilaian dan keberatan dan banding. Oke. Sekarang kita lanjut KPP ya. Tadi Kanwil itu eselon 2. Di bawahnya ada KPP ya eselon 3 ya, eselon 3. Walaupun ini KPP besar khusus Madya Pratama itu sama-sama eselon 3 ya. Jadi KPP ada ini ya, yang beda tadi udah ya dulu di PMK yang lama khusus dan Madya ini satu kelompok, tapi sekarang mereka terpisah ya. Jadi kenapa Madya sekarang tambah banyak gitu ya, diperbanyak. Dulu itu di masing-masing Kanwil minimal satu sih, biasanya ada satu Madya saja. Jadi kalau WP besar ini WP besar secara nasional, WP khusus ini tadi yang PMA, Badora, masuk bursa itu. Kalau Madya ini adalah WP besar di Kanwil tersebut selain yang sudah terdaftar di sini. Ya, kalau Pratama ini yang lain ya, yang bukan WP besar ya. Kenapa Madyanya ditambah? Karena dari kajian itu ada KPP yang ternyata potensinya besar gitu ya. Jadi bisa dinaikkan ke level Madya. Selain itu juga ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak juga karena tadi jumlah WP jumlah WP di KPP ini itu kan dipilih ya dan jumlah WP-nya sedikit ya antara 1.000 biasanya di KPP WP besar atau khusus mungkin sekitar segituan, tapi di Madya itu bisa paling banyak 3.000. Jumlah WP di satu KPP cuma segitu, jadi satu AR itu bisa mengawasi WP-nya dengan lebih efektif. Karena apa? Karena 80% sampai 85% penerimaan pajak secara nasional itu berasal dari 20 sampai 25% WP. Jadi hanya sebagian kecil WP menyumbang ke sebagian besar penerimaan pajak dan itu WP-WP-nya adalah WP-WP yang di sini di WP besar khusus dan Madya. Karena itu perlu perlakuan yang lebih khusus, lebih intensif gitu ya. Makanya teman-teman yang masuk ke sini, terutama WP besar dan khusus ya, itu adalah pilihan ya, pegawai-pegawai pilihan. Kalau Madya pilihan di Kanwilnya, kalau besar dan khusus itu pegawai pilihan secara nasional ya gitu ya. Jadi Madyanya diperluas kemudian diperbanyak agar di masing-masing Kanwil itu juga bisa mengawasi WP besarnya secara lebih efektif itu. Tujuannya seperti itu ya. Kemudian struktur kalau KPP semuanya hampir sama, bedanya tadi cuma WP-nya saja ya. Tapi tugasnya itu hampir sama, mereka melaksanakan operasional kayak pelayanan, penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan ya. Itu yang dilaksanakan oleh KPP. Ya, secara umum sama, yang membedakan adalah jumlah seksinya ya. Oke, ini kita lihat yang di WP besar dan khusus dulu ya. Teman-teman yang PKL di KPP coba perhatikan ada yang walaupun ini di besar dan khusus ya, tapi ini berlaku juga di Pratama. Ada yang berbeda nggak? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak apa yang berbeda?
itu seksi umum data. Kenapa? Sorry ini alarmnya bunyi. Oke. Ya, kenapa tadi? Sorry, maaf. Siapa tadi yang seksi apa? Yang beda itu di seksi penjaminan kualitas data. Ya, dulu apa, Hara? Dulu namanya, ingat nggak? PDI, Bu. Ya, PDI, pengolahan data dan informasi. Karena dulu kan PDI ini yang merekam SPT gitu. Sekarang kan tugasnya udah diambil sama PPDDP, KPDDP. Dan juga ini sesuai selaras dengan strategi DJP untuk lebih memperhatikan dan fokus ke data gitu ya. Jadi PDI itu diubah menjadi seksi penjaminan kualitas data. Tugasnya lebih banyak untuk itu menjamin validitas data yang diterima oleh KPP, meneruskannya ke kantor pusat gitu. Kalau ini sama, ini juga kalau teman-teman ingat dulu itu pemeriksaan dan penagihan itu terpisah, tapi sekarang digabung. Kemudian dulu ada Waskon, pengawasan dan konsultasi, tapi sekarang pengawasan saja gitu ya. Jadi secara umum yang berubah itu yang membedakan besar khusus Madya Pratama, yang lainnya sama. Yang beda adalah jumlah ininya. Kalau di Madya dan khusus seksi pengawasannya ada 5. Kalau di Madya seksi pengawasannya ada 6 karena WP-nya lebih banyak daripada yang di Madya dan khusus. Nah, kalau Pratama itu dibagi 2. Ya, Pratama ada kelompok 1, ada kelompok 2. Kalau KPP Pratama yang kelompok 1, seksi pengawasannya ada 6, WP-nya lebih banyak. Kalau KPP Pratama kelompok 2, seksi pengawasannya ada 5. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah potensi di daerah tersebut, potensi wajib pajaknya, gitu ya. Oke, selain itu ada KP2KP. KP2KP secara struktur tidak berubah. Ya, secara struktur kalau teman-teman bandingkan nanti PMK 210 dan 184 secara struktur tidak berubah. Tapi yang berubah adalah tusinya. Mereka tusinya itu lebih dikuatkan. Jadi ada tusi ini, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data. Jadi ini balik lagi ke strategi DJP yang memang lebih memperhatikan data sekarang, ya. Dan fungsi ekstensifikasi yang dulunya ada di KPP itu sekarang dilakukan oleh KP2KP. Yang kalau yang lainnya kurang lebih sama gitu ya, tapi secara struktur tidak berubah ya. Itu tadi penjelasan tentang instansi vertikal dan UPT di DJP. Secara umum teman-teman bisa lihat bahwa struktur suatu organisasi itu tidak stagnan ya, tapi bisa berubah-berubah ya sesuai dengan perubahan lingkungan, perubahan strategi, perubahan teknologi, perubahan kebutuhan, beban kerja dan lain sebagainya ya. Pertanyaan nanti silakan di LMS atau kalau ada yang mau didiskusikan mungkin bisa kita diskusikan minggu depan sambil kita diskusi juga jawaban kuis yang tadi ya. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Selamat weekend, besok weekend. Sampai ketemu lagi. Oh ya, minggu depan saya ada diklat ya. Mohon maaf, jadwalnya jadi harus digeser ya. Sebenarnya saya tidak nyaman menggeser jadwal, tapi karena ini tugas, ya nanti kalian juga kalau kerja gitu, kalau ada tugas ya tugasnya harus dikerjakan ya. Oke, jadi mungkin kita ketemu 2 minggu lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.